Pernah nggak sih kalian menunda baca satu buku selama berbulan-bulan karena berbagai hal, dan begitu kalian akhirnya baca buku itu, kalian nyesel banget because the book is so great that you question yourself why you put it off in the first place. Itulah yang terjadi sama aku waktu aku baca China Rich Girlfriend ini. China Rich Girlfriend adalah sequel dari Crazy Rich Asians. Jadi ada 3 buku dalam series ini. Yang pertama Crazy Rich Asians, yang kedua ini, dan yang ketiga judulnya Rich People Problems. Aku pertama kali baca Crazy Rich Asians sekitar tahun 2018 dan 2019. Jadi waktu itu aku nonton filmnya dulu dan aku suka banget sama filmnya. Dan karena itu aku langsung memutuskan untuk baca bukunya. Setelah baca buku itu aku juga suka banget sama bukunya dan aku langsung mau baca ini. Cuma karena waktu itu ada banyak banget buku lain di TBR aku dan ada banyak kegiatan lain, dan waktu itu ya kayaknya buku ini memang bukan prioritas. Jadinya aku menunda baca buku ini sampai 1 tahun lebih dan aku menyesal karena aku suka banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke cerita bukunya. Oh ya, sebelum aku lanjut, aku mau memperingatkan karena ini adalah buku kedua dari series Crazy Rich Asians. Otomatis video ini akan mengandung sedikit spoiler dari buku pertama. Tapi kalau kalian nggak suka spoiler, nggak mau kena spoiler, mau baca bukunya dulu, mau nonton filmnya dulu, silakan stop di titik ini. Crazy Rich Asians menceritakan tentang sepasang kekasih yang bernama Rachel Chu dan Nicholas Young. Nah, Rachel Chu ini adalah American born Chinese, jadi dia keturunan Chinese dan dia tinggal di Amerika sama ibunya yang seorang single mother. Lalu, kalau Nick ini adalah teman sekerjanya Rachel di universitas, jadi mereka sama-sama dosen dan akhirnya singkat cerita mereka jatuh cinta, mereka pacaran, dan suatu hari Nick ini ngajakin Rachel untuk pulang bareng ke kampung halamannya Nick, yaitu di Singapura, untuk menghadiri pernikahan salah seorang temannya Nick. Dan begitu sampai Singapura, Rachel baru tahu ternyata keluarga besarnya Nick adalah ya Crazy Rich Asians, salah satu dari keluarga terkaya yang hidup di Singapura. Dan karena Rachel ini berasal dari kalangan yang biasa-biasa aja, bener-bener middle class, orang tua Nick, terutama ibunya itu bener-bener nggak suka sama Rachel, nggak suka sama hubungan mereka. Dan figur yang dituakan di keluarga besarnya Nick, yaitu neneknya Nick, juga menentang hubungan itu. Namun di buku pertama, endingnya itu akhirnya Nick memilih Rachel dan memutuskan untuk putus hubungan dengan neneknya, putus hubungan dengan ibunya juga. Selain menceritakan tentang hubungan Rachel dan Nick, Crazy Rich Asians juga mengangkat cerita mengenai salah satu sepupunya Nick yang bernama Astrid Leong. Astrid sudah menikah dengan seseorang yang bernama Michael Theo, orang yang bukan crazy rich, berasal dari kalangan biasa-biasa aja, dan mereka udah punya seorang anak bernama Cassian di buku pertama. Nah, konflik yang dihadapi Astrid di buku pertama adalah dia curiga suaminya selingkuh. Namun di akhir buku pertama, akhirnya dia tahu kalau suaminya itu nggak selingkuh, tapi pura-pura selingkuh supaya Astrid mau menceraikan dia. Karena Michael ini udah bener-bener nggak tahan hidup di tengah Crazy Rich Asians yang merupakan keluarganya Astrid. Dia merasa dianggap rendah, dia merasa tertekan berada di tengah-tengah keluarga besarnya Astrid. Namun akhirnya mereka tuh nggak jadi cerai karena diam-diam mantan pacarnya Astrid yang masih sayang banget sama dia membeli saham perusahaannya Michael, sampai ujung-ujungnya Michael jadi kaya banget juga dan dia bisa merasa lebih punya harga diri di depan keluarganya Astrid. Oke, jadi itulah sekilas cerita dari buku pertama. Nah, di buku kedua ini, Nick dan Rachel memutuskan untuk menikah. Di tengah kegembiraan mereka, sebenarnya Rachel juga merasa cukup sedih karena dia ingin bisa didampingi oleh ayah kandungnya di hari pernikahannya. Jadi seperti yang tadi sempat aku singgung, Rachel itu dibesarkan oleh seorang single mother bernama Carrie. Carrie ini berasal dari dataran Cina. Dan waktu Rachel masih bayi, Carrie ini memutuskan untuk kabur dari Cina
untuk meninggalkan keluarga mantan suaminya yang abusive. Tapi ayah biologis dari Rachel bukanlah mantan suaminya ini, tapi ada pria lain yang waktu itu pernah dekat dengan ibunya Rachel. Di buku kedua ini, Rachel berusaha mencari identitas ayah kandungnya itu. Dan pencarian itu membawa Rachel dan Nick ke tengah gemerlapnya kota Shanghai dan melibatkan mereka berdua dalam circle Crazy Rich Asians yang bukan Crazy Rich Asians biasa, but they are China rich. Orang-orang Cina daratan yang bener-bener kaya banget. Dan aku merasa waktu aku baca buku ini, orang-orang Cina daratan yang kaya itu tuh jauh lebih memamerkan kekayaan mereka dibandingkan dengan keluarganya Nick di Singapura yang digambarkan di buku pertama. Gila banget. Lalu buku kedua ini juga menceritakan kelanjutan hubungannya Astrid dan Michael suaminya. Michael ini usahanya semakin sukses setelah sahamnya itu harganya naik dulu waktu mantan pacarnya Astrid diam-diam membeli sahamnya itu. Dan dia tuh jadi snob, jadi sombong dan arogan banget sampai aku bener-bener sebel. Sama seperti di buku pertama, mengikuti cerita Astrid dan Michael di buku kedua ini bikin aku bertanya-tanya. Kira-kira apakah hubungan mereka bisa bertahan di tengah gelimang harta itu? Ada 3 insights yang aku dapatkan setelah aku baca novel ini. Yang pertama adalah uang memang bukan segalanya, tapi kalau kita punya uang, kita punya jauh lebih banyak kebebasan untuk memilih mau menjalani hidup seperti apa. Dan ini bikin aku jadi lebih semangat untuk mencari cuan dalam hidup. Yang kedua, uang memang bisa membeli hampir segalanya, tapi uang nggak bisa beli attitude. Ada beberapa tokoh di novel ini yang meskipun mereka tuh lahir di keluarga yang berada, meskipun mereka mungkin disekolahkan oleh orang tua mereka ke sekolah-sekolah yang terbaik, tapi tetap aja attitude-nya tuh nol. Yang ketiga, you have to face your fears instead of running from it. Karena lari dari ketakutan kita itu malah seringkali menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan dengan kalau kita menghadapi ketakutan kita itu secara langsung. Ada satu tokoh di novel ini yang bikin aku tersadar akan hal itu, tapi aku nggak bisa bilang tokohnya siapa karena itu akan men-spoil salah satu plot twist di cerita ini. Overall, there is nothing I don't like from this novel. Jadi novel ini tuh benar-benar menghibur, romansnya dapet, komedinya dapet, sama seperti pendahulunya. Dan aku suka banget sama caranya penulis mendeskripsikan catatan kaki atau footnote di beberapa istilah asing, karena footnote-nya itu bukan sekedar deskripsi, tapi ada kalimat-kalimat yang sarkas dan menghibur juga dan lucu juga di situ. Ini contohnya. Terus aku juga suka bahwa sebagai seorang Cindo yang biasa-biasa aja, aku menemukan beberapa hal yang relatable dengan kehidupan aku dan keluargaku di dalam buku ini. Kayak kesukaan orang Chinese pada umumnya untuk ngemut huamei atau manisan buah plum. Cenderungan orang Asia ini yang kalau ke hotel itu hobinya ngumpulin botol-botol toiletries. Ada satu adegan di buku ini di mana Rachel dan Nick itu pergi ke luar negeri untuk liburan, nginep di hotel bareng orang-orang crazy rich yang berasal dari dataran Cina. Dan di sana itu ibu-ibunya yang belanja gila-gilaan nggak rela untuk mengeluarkan uang untuk makan di restoran hotel karena kata mereka restoran hotel itu harganya terlalu overpriced. Dan mereka lebih pilih untuk makan ramen instan di dalam kamar hotel mereka. Dan ini persis seperti yang keluarga aku suka lakuin kalau kami nginep di hotel. Tapi ya karena novel ini banyak menceritakan kehidupan orang-orang super kaya di dataran Cina sana, ada juga banyak hal yang aku nggak bisa relate. Kayak salah satu tokoh yang diceritakan di sini itu keluarganya punya jet pribadi. Dan gak hanya itu, di dalam jet pribadi itu bisa ada kolam ikan koi. Dan ikan koinya bisa berenang di dalam situ, di dalam kolam, di dalam jet pribadi yang terbang dari Shanghai ke Paris. Ya ampun, punya jet pribadi itu aja tuh gak semua orang kaya bisa punya. Nah ini udah punya jet pribadi, dalamnya ada ikan koi. Kayaknya aku kerja keras sampai jual ginjal pun gak mungkin lah aku bisa memperoleh harta sebanyak yang mereka punya. Tapi ya overall
aku tetap suka sih baca cerita orang-orang super kaya ini, gimana kehidupan mereka yang berasa di awan banget. It's all very fun to read. Tapi meskipun di buku ini banyak diceritakan tokoh-tokoh yang crazy rich, deep down inside mereka ya tetap manusia biasa kayak kita. Mereka tetap punya kekurangan, tetap punya sifat jelek, tetap punya masalah-masalah hidup yang beberapa di antaranya itu nggak beda jauh lah dengan masalah kita. Dan karena itu semua, aku suka banget sama novel ini. I don't know how many times I've said this, but I love it very much. Dan aku ngasih novel ini 4 dari 5 bintang. Makanya aku merasa bego aja sih kenapa aku menunda begitu lama untuk baca novel ini. Dan setelah baca ini aku bertekad untuk memprioritaskan buku ketiganya, yaitu Rich People Problems. Kalau kalian punya rekomendasi novel romance yang lucu dan menghibur kayak serial Crazy Rich Asians ini, kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka sama konten rekomendasi buku atau review buku kayak gini, kalian bisa cek video aku di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.